Film ini diawali dengan memperlihatkannya sepasang kekasih yang sedang bermantap-mantap di sebuah ruangan kantor tempat kerjanya. Di sisi lain, terlihat kepala pimpinan kantor datang dan mulai memasuki ruangan mereka. Namun saat ia masuk dan melihatnya, ternyata mereka sudah duduk rapi dan diketahui bahwa mereka itu sudah selesai melakukan mantap-mantap nyawa. Diceritakan mereka berdua itu menjalin hubungan secara diam-diam dan bersembunyi. Dikarenakan peraturan di kantor itu menyaring atau melarang semua karyawan untuk berpacaran sesama karyawan sekantor. Untuk pria ini bernama Kim Chul, dan untuk wanita ini bernama Lee Eunmi, dan kita panggil saja sebagai Unmi. Namun karena melakukan mantap-mantapnya dengan buru-buru, di sini terlihat bahwa stocking si Unmi belum dipakai kembali dan tertinggal di atas meja kepala kantor. Sementara itu, Kim Chul yang melihat hal tersebut, ia lalu menyuruh si Unmi untuk segera mengambilnya sebelum ketahuan oleh si kepala kantor. Secara bersamaan, Unmi lalu mengambil stockingnya sambil mengalihkan perhatian si kepala kantor dengan menawarinya secangkir kopi hidung. Alhasil, si kepala kantor pun terkecoh dan mereka pun berhasil selamat. Saat jam istirahat, Kim Chul lalu menerima sebuah panggilan masuk dari kakaknya. Dan di sini, kakaknya mengatakan agar dia bisa bertemu dengannya esok hari sebab ada urusan penting yang harus dibicarakan. Keesokan harinya, Kim Chul dan kakaknya pun akhirnya bertemu di sebuah tempat nongkrong. Untuk kakaknya ini kita panggil saja sebagai Hen Hen. Di sini Hen Hen mengatakan bahwa saat ini dirinya sedang kesulitan dalam masalah keuangan. Dan ia juga meminta adiknya itu buat memasukkan istrinya si Hen Hen ini untuk bekerja di perusahaan tempat si Kim Chul bekerja. Mendengar hal itu, Kim Chul pun mengiyakannya dan mencoba untuk membantu kakak iparnya itu untuk bekerja bersama. Keesokan harinya, terlihat seorang wanita yang datang ke kantor dan memasuki ruangan. Yang ternyata wanita tersebut adalah kakak iparnya si Kim Chul. Singkatnya, ia telah diterima dan mulai bekerja hari itu juga, wah. Kalau punya orang dalam mau kerja juga gampang. Melihat kedatangan kakak iparnya itu, Kim Chul lalu memperkenalkannya kepada kepala kantor dan juga kepada si Unmi. Untuk kakak iparnya ini kita panggil saja sebagai Santi. Setelah itu, Kim Chul kemudian menerima telepon dari kakaknya. Dan di sini ia mengatakan bahwa semuanya akan berjalan dengan baik serta akan membimbing kakak iparnya itu untuk bekerja. Tak lama kemudian, Unmi lalu datang dan langsung memarahi si Kim Chul. Sebab ia merasa cemburu akan sikapnya si Kim Chul saat tadi bertemu dengan si Santi. Karena memang pacarnya ini sangat cemburuan, Kim Chul lalu mencoba merayunya dengan mengatakan bahwa itu semua hanyalah formalitas dalam sebuah pekerjaan saja. Beralih ke scene yang lain, terlihat si Santi yang sedang memberitahu kepala kantor bahwa laptop yang akan ia gunakan untuk bekerja mengalami kerusakan. Sementara itu, kepala kantor kemudian mencoba untuk melihat kendala yang dialami oleh laptopnya si Santi. Namun kampretnya, si kepala kantor ini bukannya membantu. Di sini ia malah terlihat meraba-raba bagian tubuhnya si Santi dan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Tak lama kemudian, Kim Chul dan Unmi pun datang dan langsung memergoki aksi si kepala kantor itu. Dengan ekspresi wajah yang takut dan malu, kepala kantor itu pun kembali lagi duduk di meja kerjanya. Pada saat jam istirahat, Kim Chul yang lagi sendirian tiba-tiba saja dia didatangi oleh si Santi dengan membawakannya secangkir kopi. Di sini Santi berterima kasih kepada si Kim Chul bahwa ia telah menghentikan pelecehan yang dilakukan oleh si kepala kantor. Dan ia juga berterima kasih sebab telah memasukkan Santi bekerja di sana. Sebagai tanda terima kasihnya, Santi lalu berniat untuk mengajak si Kim Chul makan-makan nanti malam. Singkatnya, mereka pun makan dan mabok ciu bersama. Namun ketika selesai, si Santi ini mabok berat dan tak sadarkan diri akibat minum ciu yang kebanyakan. Kim Chul kemudian mencoba untuk menelpon kakaknya agar dia bisa menjemput istrinya yang sedang oleng. Sementara itu kakaknya sedang dalam perjalanan ke tempat itu, Kim Chul pun memutuskan untuk menunggu kedatangannya. Karena si Santi ini sedang oleng, ia pun tak sadar diri dan tak sengaja memeluk si Kim Chul. Sementara itu, Kim Chul yang melihat kesempatan itu, ia lalu berniat untuk mencoba mencium kakak iparnya itu. Namun apesnya, kakaknya itu keburu datang. Alhasil, kakaknya si Kim Chul pun membawa si Santi untuk segera pulang. Keesokan harinya, terlihat Santi yang terlambat untuk masuk jam kantor. Di sini, ia pun langsung dimarahi oleh si kepala kantor.
Kim Chu yang tersengaja melihat si Santi memakai stocking yang bolong, ia pun berniat untuk membelikannya stocking yang baru. Singkatnya, Kim Chu lalu memberikan sebuah stocking kepada si Santi. Namun tiba-tiba saja si Eunmi datang dan melihat si Kim Chu memberikan sesuatu kepada si Santi. Sementara itu, Santi lalu pergi keluar ruangan untuk mengganti stockingnya. Tak lama kemudian, kepala kantor datang dan menanyai keberadaan si Santi kepada mereka. Di sini Kim Chu pun kemudian menjawab bahwa si Santi izin dulu keluar untuk mengganti bajunya. Kepala kantor kemudian menyuruh si Kim Chu untuk membuang sampah yang berada di dalam ruangan itu. Namun ketika hendak membuang sampahnya, tiba-tiba saja ia tersengaja melihat si Santi yang sedang mengganti stockingnya di sebuah ruangan. Karena ia telah tergoda, Kim Chu pun kemudian masuk ke ruangan itu dan mengunci dari dalam. Ia lalu mengatakan apakah dirinya masih merindukan si Kim Chu kepada si Santi. Yang ternyata usut punya usut, mereka ini dulunya pernah menjalin kisah cinta sebelum ia menikah dengan kakaknya si Kim Chul-wa. Dan terlihat bahwa si Santi ini juga masih menyimpan perasaan yang dulu pada si Kim Chul. Singkatnya, setelah itu mereka pun kemudian bermantap-mantap. Wah. Setelah selesai bermantap-mantap, mereka pun kembali lagi ke ruangan kerjanya. Namun di sini kepala kantor langsung memarahi mereka berdua karena terlalu lama pergi keluar di saat jam kerja mereka. Saat jam istirahat, terlihat Kim Chu yang sedang duduk sendirian. Tak lama kemudian pacarnya lalu datang dan langsung memarahinya. Karena si Eunmi ini juga menaruh rasa curiga terhadap si Santi dengan si Kim Chu. Eunmi pun lalu meminta si Kim Chu untuk memperkenalkan dirinya kepada kakaknya, bahwa ia merupakan kekasih dari si Kim Chu dan mengatakan bahwa mereka akan segera menikah dalam waktu dekat. Keesokan harinya, mereka berdua pun mengunjungi rumah kakaknya si Kim Chu. Di sini Santi sedikit terkejut ketika mendengar bahwa ternyata mereka itu berpacaran. Dan si Kim Chu juga menjelaskan bahwa mereka melakukan hubungan secara bersembunyi-sembunyi di kantor. Dikarenakan perusahaan tersebut karyawan dilarang untuk melakukan hubungan sepasang kekasih. Di malam harinya, terlihat mereka berempat pun sedang makan dan minum ciu bersama. Setelah selesai minum ciu, terlihat si Eunmi dan kakaknya si Kim Chu yang sudah tepar akibat mabok parah. Santi dan si Kim Chu pun membawa pasangan mereka masing-masing ke kamar. Setelah itu, Kim Chu dan Santi pun saling mengobrol bersama. Di sini Santi mengatakan bahwa ia merupakan korban KDRT, kerusuhan dalam rumah tangga, dikarenakan ia selalu saja dimarahi oleh suaminya yang tak tahu diri itu. Di sisi lain, si Eunmi yang belum sadar dari mabuknya, ia malah terlihat masuk ke dalam kamar kakaknya si Kim Chul. Pada akhirnya, Eunmi dan kakaknya si Kim Chul pun bermantap-mantap. Wah. Sementara itu, Santi dengan si Kim Chul pun juga bermantap-mantap. Singkatnya, setelah selesai melakukan entap-entap, Santi pun balik lagi ke kamar suaminya. Namun tiba-tiba saja dia kaget dan berteriak ketika melihat suaminya yang sedang bermantap-mantap dengan si Eunmi. Mendengar teriakan si Santi, Kim Chu pun menghampiri kamar tersebut. Dan ia juga ikutan kaget ketika melihat apa yang sedang dilakukan oleh pacarnya. Di pagi harinya, mereka berdua pun disidang oleh si Santi dan si Kim Chu. Padahal, fakta sebenarnya mereka juga sama-sama melakukan hubungan terlarang semalam. Keluarga aneh memang. Sementara itu, Eunmi dan si Hen Hen pun menjelaskan pada pasangan masing-masing bahwa itu merupakan kesalahan dan kapoekan akibat tidak sadar diri karena mabuk parah semalam. Setelah itu kemudian film pun berakhir dan tamatlah.